Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Mustaqim. Di sini saya akan mempresentasikan resume perilaku organisasi dari bab 7 sampai bab 12. Bab 7, konsep motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Motivasi para pekerja merupakan salah satu aspek terpenting dan yang paling menantang dari aspek manajemen. Menurut Abraham Maslow, 1943, seorang psikolog, bahwa motivasi merupakan fungsi dari 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama fisiologis, 2 keamanan, 3 sosial, 4 penghargaan, dan 5 aktualisasi diri. Selanjutnya, bab 8, motivasi dari konsep menjadi penerapan. Manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari individu yang lain. Secara kodrat, manusia akan selalu hidup bersama. Dalam dunia pendidikan, seorang anak memerlukan motivasi baik dari orang tua, guru, maupun teman-temannya agar ia mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Selanjutnya, bab 8. Motivasi dari konsep menjadi penerapan. Model karakteristik dikembangkan oleh J. Richard Heckman dan Greg Oldham. Model karakteristik pekerjaan mengatakan bahwa kita dapat menggambarkan suatu pekerjaan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan. Yang pertama, keahlian yang bervariasi adalah kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerja dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasi. Selanjutnya nomor 2, identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Selanjutnya, model karakteristik. 3, signifikan tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. 4, kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keluasan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Dan yang nomor 5, umpan balik adalah keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja. Selanjutnya bab 9, dasar-dasar perilaku kelompok. Kelompok atau grup merupakan menurut Robin 1996 mengidentifikasikan kelompok sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang paling bergabung untuk mencapai saran-saran tertentu. Kelompok-kelompok di dalam organisasi secara sengaja direncanakan atau sengaja dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku bagian dari struktur organisasi formal. Kelompok formal dibangun selalu akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kinerja yang ditandai untuk menegakkan tugas-tugas, kebutuhan, dan proses organisasi menimbulkan formulasi tipe-tipe kelompok yang berbeda-beda. Khususnya, ada 2 tipe kelompok formal diantaranya. A. Kelompok komando atau command group. B. Kelompok tugas text group. Kelompok informal adalah pengelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dengan perkataan lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Orang mengenal 2 macam kelompok informal, khusus di antaranya A. Kelompok kepentingan atau bisa disebut interest group, dan yang B. Kelompok persahabatan atau biasanya disebut friendship group. Bab 10, memahami kerja tim. Tim kerja adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kerja lebih besar daripada jumlah input individu
kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Tim kerja work team bersifat satu untuk mencapai kinerja bersama, dua positif, tiga individual dan timbal balik, dan empat kinerja saling melengkapi. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan informasi. Yang kedua, natural atau terkadang negatif. Yang ketiga, individual. Dan yang keempat, kinerja acak dan bervaria. Tipe-tipe dalam tim kerja. Tim dapat membuat produk, memberikan jasa, menegosiasikan kesepakatan, mengkoordinasikan proyek, menawarkan saran, dan mengambil keputusan macam-macam tipe tim kerja. Yang pertama, tim pemecahan permasalahan. Dan yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Tiga, tim fungsional silang. Empat, tim virtual. Lima, sistem multi-tim. Cara yang menciptakan tim yang efektif meliputi beberapa aspek. Yang pertama, membangun kepercayaan dan saling menghormati. Yang kedua, sebagai leader harus memfasilitasi komunikasi di antara anggota lain. Yang ketiga, menanamkan sikap saling memiliki atau sense of belonging. Dan yang keempat, pengkajian performa tim dan umpan balik. Ya. Mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama, ada seleksi, dan dua, pelatihan, dan yang ketiga, penghargaan. Faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Yang pertama, kepemimpinan dan struktur. Dua, iklim kepercayaan. Tiga, evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Selanjutnya ada bab 11, komunikasi. Komunikasi, komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks. Dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. Mungkin tidak terbatas pada kata-kata yang terucap belaka, melainkan bentuk dari apa saja yang interaktif. Selanjutnya ada bab 12, kepemimpinan. Kepemimpinan seorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal. Pertama, adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi, atau organisasi. Kedua, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi. Kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan, kenyataan dan atau gagasan, serta hasil penelitian tersebut tak dapat dibantah kebenarannya. Semua pihak maklum keadaannya, sehingga muncul jargon ganti pimpinan, ganti kebijakan, bahkan sampai hal-hal teknis seperti ganti tata ruang kantor, ganti kursi, atau ganti warna dinding. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.